Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Anggia dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Malasari dengan NPM 2020015000619. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan dari hasil tugas mata kuliah konseling populasi khusus, yakni dengan kajian anak berkebutuhan khusus, yaitu dengan anak yang terdeteksi atau diagnosa hidrosefalus. Kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus yaitu anak yang dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, ataupun fisik. Yang termasuk ke dalam ABK antara lain yaitu tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan dan kesulitan bersosialisasi. Kenapa anak yang saya temukan kasus anak yang saya temukan ini termasuk dalam ABK karena selain mengalami gangguan kesehatan juga dia termasuk tunanetra seperti itu. Kemudian berikutnya kita mengenal terlebih dahulu tentang apa itu hidrosefalus. Jadi penyakit hidrosefalus ini yaitu kondisi yang terjadi akibat penumpukan cairan pada rongga otak yang disebut dengan ventrikel. Akibat penyakit ini, ventrikel di dalam kepala itu membesar dan menekan otak. Cairan di dalamnya juga terus bertambah sehingga ventrikel di dalam otak membesar dan menekan struktur dan jaringan otak di sekitarnya. Jika ini tidak segera ditangani, tekanan ini merusak jaringan dan melemahkan fungsi otak, di mana otak ini merupakan pusat dari seluruh organ tubuh manusia ya. Berikutnya hidrosefalus. Ini pengertian berikutnya, yaitu terjadinya penumpukan cairan di otak, yaitu cairan cerebrospinal dalam sistem ventrikel yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan yang dapat merusak otak di kepala. Sebagian besar anak yang mengalami kelainan ini sudah terlahir dengan gangguan tersebut. Jadi banyaknya sudah didiagnosa sejak dalam kandungan, kebanyakannya seperti itu, dengan perbandingan 1/1000 bayi. Jadi rata-rata bayi yang terdiagnosa hidrosefalus itu sejak di dalam kandungan, kebanyakannya. Pada tahun 2013 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat ada sekitar 18.000 anak pengidap hidrosefalus bawaan atau kongenital. Kondisi ini bisa terjadi karena orang tua terlambat memeriksakan anaknya ke dokter, ataupun mungkin pada saat berada di dalam kandungan kurang pengontrolan kandungan seperti itu, atau memang tidak terdeteksi itu, seperti kasus yang saya temukan ini
rutin periksa ke dokter setiap bulan ketika saat dalam kandungan, tapi tidak terdeteksi juga. Setelah lahir baru beberapa bulan kemudian itu baru terdeteksi mengalami hidrosefalus. Nah, berikutnya ada beberapa jenis hidrosefalus. Yang pertama hidrosefalus kongenital, yaitu kelainan bawaan yang terjadi akibat gangguan di dalam kandungan ibu saat hamil, seperti infeksi toksoplasma, kekurangan asam folat, atau penyebab lainnya. Nah, seperti yang dikatakan tadi ya, banyaknya yang terkena hidrosefalus itu sejak bayi atau anak dalam kandungan. Yang kedua, hidrosefalus yang didapat. Nah, ini mungkin jarang ya, yaitu terjadi karena gangguan di dalam otak, misalnya stroke, infeksi, atau radang selaput otak atau tumor otak. Kemudian kondisi tersebut menyebabkan sirkulasi cairan otak terhambat sehingga terjadi penumpukan cairan di otak. Nah, kalau jenis yang kedua ini dia sejak dalam kandungan normal, terjadi diakibatkan beberapa faktor yang disebutkan tadi itu. Ada faktor penyakit yang lain sehingga mengakibatkan hidrosefalus. Nah, kemudian berikutnya ada beberapa penyebab dari hidrosefalus. Yang pertama itu kekurangan asam folat. Nah, kekurangan asam folat ketika dalam kandungan seperti itu. Yang kedua, kelainan bawaan. Yang ketiga, cacat. Nah, berikutnya disebabkan oleh virus rubella. Yang kelima, genetik. Yang keenam, produksi liquor berlebihan, tapi disebutkan oleh beberapa sumber penyebab dari produksi liquor berlebihan ini sebetulnya jarang didapatkan. Kemudian yang ketujuh, kelainan saraf. Yang kedelapan, kelahiran prematur. Nah, jadi ini yang agak banyak kasusnya terjadi selain dari kekurangan asam folat dan yang lain-lain. Salah satu yang banyak terjadi ini karena kelahiran prematur. Itu beberapa tadi penyebab dari hidrosefalus itu sendiri. Nah, berikutnya karakteristik dan dampak dari hidrosefalus. Nah, yang pertama ini gangguan koordinasi, kemudian epilepsi, gangguan penglihatan. Nah, karena mungkin ini mengenai saraf terkena mata, akhirnya gangguan penglihatan, sama seperti yang dialami oleh klien yang saya dapatkan. Kemudian penurunan daya ingat, kesulitan belajar, gangguan bicara, kemudian sulit berkonsentrasi dan perhatian mudah teralih. Nah, selanjutnya deskripsi karakteristik dari klien itu sendiri. Nama inisial ZAG. Nah, klien dengan berkebutuhan khusus hidrosefalus yang akhirnya mengakibatkan tunanetra juga. Ananda saat ini masih berusia 3 tahun memang, akan tetapi secara perkembangan tidak sesuai dengan perkembangan usia yang seharusnya, baik dari aspek fisik maupun kognitif atau psikis. Klien sudah dilakukan operasi pemasangan selang otak pada usia kurang lebih hampir 1 tahun. Karena terdeteksi mengidap hidrosefalus ini pada saat usia sekitar 5 sampai 6 bulan. Nah, sampai saat ini jadi
ketika lahir ZAG ini tidak langsung terdeteksi hidrosefalus seperti itu, karena lahir seperti anak normal pada umumnya, kan tetapi memang ada beberapa tanda-tanda yang sudah ditunjukkan, tapi tidak begitu spesifik, tidak begitu terlihat gitu. Cuma beberapa bulan, hari demi hari, waktu demi bulan demi bulan, yang paling menonjol itu di kepala anak tersebut itu yang semakin membesar gitu, dan banyak tanda-tanda yang lainnya juga yang menunjukkan gejala-gejala yang mengarah ke hidrosefalus, yang akhirnya terdiagnosa oleh dokter hidrosefalus. Nah, sampai saat ini klien selain tidak dapat melihat, juga klien belum bisa berjalan, melainkan baru bisa duduk dikarenakan hambatan perkembangan dari kondisi yang dialami oleh klien. Nah, berikutnya permasalahan yang sering muncul pada ZAG, yaitu di usia 3 tahun ini klien belum bisa berbicara banyak dan hanya 1-2 kata saja. Jika anak-anak pada umumnya 3 tahun ini sudah banyak mengeluarkan kosakata atau beberapa kalimat, namun klien ini baru bisa berbicara 1-2 kata saja, seperti itu. Ditambah juga klien bermasalah pada penglihatannya, akan tetapi untuk pendengaran klien normal dan merespon instruksi yang diberikan. Nah, kadang klien juga sering menangis kesakitan di bagian kepala, terutama sebelum tindakan operasi itu dilakukan. Klien cenderung menunduk terus karena sakit dan agak keberatan pada bagian kepalanya gitu. Nah, untuk analisis kebutuhan klien, berikut beberapa analisis kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan klien. Melakukan tindakan operasi pemasangan selang dan normalnya dilakukan setiap 6 tahun sekali. Nah, jadi klien ini sudah dilakukan tindakan operasi pemasangan selang untuk pengaliran produksi cairan di kepalanya itu kan yang terus menerus. Nah, sudah dilakukan pemasangan selang tersebut, dan itu normalnya dilakukan setiap dipasang kembali yang baru 6 tahun sekali menurut penuturan keluarga dan dokter. Kemudian melakukan terapi rutin, terapi fisik maupun kognitif untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan klien. Yang seperti yang saya katakan tadi, sehingga mengganggu beberapa aspek ya, dari tadi penglihatan, kemudian perkembangan fisiknya juga, dimana umur 3 tahun belum bisa berjalan gitu, berdiri pun belum bisa, jadi hanya baru bisa duduk seperti itu, dan belum bisa banyak berbicara, baru 1-2 kata. Tapi untuk yang lainnya, pendengaran, menangis seperti itu yang saya lihat itu normal seperti anak pada umumnya. Maka terapi rutin ini sangat diperlukan untuk klien itu sendiri. Nah, kemudian berikutnya potensi yang dapat dikembangkan. Potensi
ketajaman pendengaran dan respon klien yang dapat dijadikan fokus dalam membantu perkembangan anak. Nah, seperti yang saya paparkan, karena untuk ada masalah gangguan penglihatan, tidak melihat seperti itu, kita bisa memfokuskan untuk perkembangannya dari ketajaman pendengaran anak ini yang saya amati, yang saya dapatkan informasinya juga dari pihak keluarga. Itu bisa dikembangkan dalam proses membantu perkembangan klien tersebut atau anak tersebut, sehingga bisa membantu tumbuh kembang anak itu lebih baik. Nah, berikutnya kendala saat proses wawancara. Yang pertama, pewawancara tidak dapat berinteraksi langsung dengan klien karena klien yang masih usia di bawah umur ya gitu. Kemudian juga pewawancara lebih banyak mengobservasi seperti itu. Di samping tadi sudah dijelaskan, klien belum bisa banyak berbicara. Nah, kemudian dan yang ketiga, klien lebih banyak mewawancari dari orang tua klien itu sendiri. Pewawancara maksudnya lebih banyak mewawancari dari mendapatkan informasi dari orang tua klien itu sendiri. Nah, berikutnya layanan BK yang tepat. Nah, menurut saya pribadi berdasarkan analisis, yang pertama layanan BK yang tepat itu layanan konseling individu. Nah, layanan konseling secara perorangan yang memungkinkan anak bisa berkonsultasi secara langsung dengan tatap muka, terlebih ketika anak ini sudah bertambah usia ya, karena layanan ini dimaksudkan untuk membantu klien atau anak berkebutuhan khusus dalam mengentaskan permasalahannya secara perorangan dan secara tatap muka, sehingga hubungan anak dengan konselor menjadi lebih akrab dan anak maupun orang tua dapat mengambil tanggung jawabnya sendiri atas masalah dan persoalan yang sedang dialami. Nah, kemudian yang berikutnya layanan bimbingan belajar atau layanan penempatan dan penyaluran. Layanan bimbingan dan belajar adalah layanan untuk anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan diri mereka dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, sehingga anak dapat mengatasi hambatannya dalam belajar serta dapat menguasai kompetensi tertentu yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Nah, ini layanan ini bisa kita berikan dalam konteks klien yang saya dapatkan mungkin ketika sudah bertumbuh besar atau di usia-usia yang sudah agak lebih menganjak remaja ya atau dewasa. Seperti itu. Yang ketiga, alih tangan kasus. Mengapa alih tangan kasus? Karena ada hal atau banyak hal-hal yang tidak bisa kita tangani oleh konselor itu sendiri, seperti tadi terapi yang memerlukan terapi khusus oleh ahli seperti itu. Nah, demikian presentasi yang saya paparkan berdasarkan klien yang saya temukan. Terima kasih teman-teman semua dan Ibu Anggia, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.